Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dandi dari Prodi Pendidikan Kepelatihan Olahraga. NIM 24060474129 dari kelas 2024D. Saya akan menjelaskan hasil pekerjaan saya untuk ujian tengah semester. Saya akan ngambil bab 5 yang berjudul Membangun Interaksi Ideal Bersama Al-Quran. Yang pertama, saya akan menjelaskan tema dan materi. Tema Membangun Interaksi Ideal Bersama Al-Quran adalah sebuah undangan mendalam bagi setiap muslim untuk menjalin hubungan yang lebih intim dan bermakna dengan kitab suci. Ini bukan sekedar membaca kata-kata, melainkan sebuah perjalanan spiritual untuk memahami, menghayati, mengimplementasikan nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya. Materi membangun interaksi ideal bersama Al-Quran. Membangun interaksi ideal bersama Al-Quran adalah sebuah perjalanan spiritual yang mendalam bagi setiap muslim. Ini bukan sekadar membaca kata-kata, tetapi lebih kepada upaya memahami, menghayati, dan mengimplementasikan nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya dalam kehidupan sehari-hari. Pentingnya interaksi yang ideal dalam Al-Quran. Yang satu, panduan hidup. Al-Quran adalah petunjuk hidup yang komprehensif, mencakup seluruh aspek kehidupan manusia. Yang kedua, sumber ketenangan. Membaca dan merenungkan Al-Quran memberikan ketenangan jiwa dan hati. 3. Mengembangkan diri. Al-Quran mendorong kita untuk terus belajar, memperbaiki diri. 4. Mendekatkan diri pada Allah. Interaksi dengan Al-Quran adalah bentuk ibadah yang paling murni. Langkah-langkah membangun interaksi ideal. 1. Membaca tilawah dengan tajwid. Membaca dengan benar sesuai kaidah tajwid agar lebih khusyuk dan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Terjemah, memahami makna ayat yang dibaca agar dapat meresapi maknanya. Menerapkan, menjadi ayat yang dibaca sebagai pedoman hidup. 2. Mendengarkan istimah. Tilawah merdu. Mendengarkan membaca Al-Quran dengan suara yang merdu dapat meningkatkan keimanan khusyuk. Kajian, mengikuti kajian Al-Quran untuk memperdalam pemahaman. 3. Memahami dan merenungkan tadabbur. Menghubungkan ayat. Menghubungkan satu ayat dengan ayat lainnya dan dengan konteks kehidupan. Merenungi makna, menghayati makna yang terkandung dalam setiap ayat. Menerapkan dalam kehidupan. Mencari aplikasi ayat dalam kehidupan sehari-hari. 4. Menghafal hifdz. Membawa Al-Quran kemana saja. Dengan menghafal, kita selalu membawa Al-Quran di dalam hati. 3. Meningkatkan keimanan. Menghafal Al-Quran dapat meningkatkan keamanan dan ketakwaan. 5. Mengajarkan tadarus. Berbagai ilmu mengajarkan Al-Quran kepada orang lain adalah amal jariyah. Menguasai materi dengan mengajar, kita lebih mendalami materi kita pelajari. Yang keenam, mengamalkan atau amal. Menerapkan dalam kehidupan menerapkan nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Konsisten adalah mengamalkan ajaran Al-Quran. Poin kedua, saya akan menjelaskan lafal dan intonasi suara.
Saya akan membaca surat An-Nur ayat 36 dan 37. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fi buyutin adinallahu an turfa'a wa yudhkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil wudu wal asal. Rijalul la tulihim tijaratun wala bay'un an dzikrillah wa iqamis sholawati wa iyata'iz zakawat. Taghfuna yawman tataqallabu fihil qulubu wal absar. Artinya, bertasbih kepada Allah di masjid-masjid yang telah diperintahkan untuk dimuliakan dan disebut namanya di dalamnya pada waktu itu pagi dan waktu petang. Lelaki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak pula oleh jual beli diri, mengingatkan Allah dan dari mendirikan sembahyang dan dari membayarkan zakat. Mereka takut kepada suatu yang di hari itu hati dan penglihatan menjadi goncang-goncang. Sekian dari saya. Kalau ada salah kata mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.